Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evodia Maribeth Kristina Manalu dengan NIM 2456301015. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang From HTML5 yang dimana ini adalah percobaan yang telah saya coba yang ada di dalam modul pertemuan 5 yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama itu adalah kita akan membuat type HTML yang dimana menandakan bahwa dokumen ini bertipe HTML. Lalu setelah itu kita bikin head itu terus kita berikan nama From HTML5 dan artikel Evodia itu sebagai judul besarnya. Lalu setelah head itu ada body yang dimana body ini adalah bagian dalam yang ada di dalam from yang akan kita buat. Sebelum itu kita buat legendnya dulu, itu from pendaftaran. Lalu kita masukkan table. Nah, di dalam table itu terdapat nama yang dimana nama tersebut menggunakan input tipenya itu teks. Lalu setelah nama itu ada tanggal lahir. Tanggal lahir itu dengan input type-nya itu date. Dan setelah tanggal lahir itu ada email dengan input tipenya itu email. Nah, di sini nama, tanggal lahir, dan email itu menggunakan required, yang dimana required itu adalah perintah yang menjelaskan bahwa ini wajib diisi. Lalu ada skill. Nah, di skill ini kita menggunakan checkbox, yang dimana kita dapat isikan nama skillnya. Nah, nama skill checkbox ini dimana kita akan menampilkan bahwa kayak opsi dan pilihan. Nah, saya akan menunjukkannya. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, nama kita dapat isikan itu dengan tipe input name. Lalu untuk tanggal lahir itu menggunakan date. Lalu untuk email juga menggunakan email. Dan untuk skill itu menggunakan checkbox. Nah, checkbox itu akan menampilkan seperti ini. Kita dapat memilih opsi yang mana kita pilih. Lalu setelah skill, kita masukkan juga rank. Nah, rank ini adalah penilaian atau urutan yang mau kita berikan. Itu ada dengan input type-nya itu ranknya menggunakan rank. Nah, di sini menggunakan minimal dan maksimal. Minimalnya itu 0 dan maksimalnya itu 100. Di sini memiliki 3 rank, yaitu rank 1, rank 2, dan rank 3. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa rank itu akan menampilkan seperti ini. Kita bisa memilih maksimal 100 atau kita mau buat 0. Jadi itu tergantung pada kita. Tapi di sini kita menggunakan tipe rank. Lalu untuk setelah itu kita akan masuk ke dalam website, yang dimana website ini menggunakan input type yaitu URL dengan nama website. Nah, ini seperti contoh yang akan kita masukkan nantinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini kita bisa memasukkan website kita. Lalu untuk warna kesukaan. Nah, warna kesukaan ini kita menggunakan input type color dengan nama warna. Lalu di sini saya akan tunjukkan bahwa akan menampilkan seperti ini. Kita dapat memilih warna yang kita mau, kita inginkan, yang ingin kita inputkan. Nah, di sini akan masuk warna yang kita masukkan. Lalu untuk multimedia itu masuk ke video dan audio. Untuk video dan audio itu kita pertama kita masukkan dulu, kita buat video. Lalu kita atur ukurannya, width untuk 320 dan height-nya 240. Lalu untuk video sebelumnya kita harus memasukkan video yang kita unduh itu ke dalam file kita, lalu kita masukkan ke dalam SRC dengan tipenya itu video MP4. Nah, lalu untuk audio juga seperti itu, tapi di sini audio sedikit berbeda karena tipenya itu audio MP3. Saya akan menunjukkan tampilannya. Untuk video di sini akan tampil video yang saya masukkan. Nah, di sini kita dapat juga mengatur suaranya. Dan kalau untuk audio, di sini audio saya juga sudah masukkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang artikel. Pertama, artikel itu kita menggunakan heading 1 yaitu sebagai judul besarnya. Lalu untuk paragraf menggunakan P. Di sini saya akan untuk menebalkan hurufnya itu menggunakan B. Lalu di sini saya menggunakan 2 paragraf, dan untuk memasukkan gambar saya dapat memasukkan dengan image SRC, yaitu sama seperti memasukkan video sebelumnya. Kita harus memasukkan video tersebut ke dalam file kita dulu. Lalu bisa kita masukkan di sini langsung, dan kita dapat mengatur ukuran dan lebarnya. Kita juga beri nama dengan labelnya itu font caption.
untuk di bawah fotonya. Lalu untuk canvas itu menggunakan pertama heading 2 sebagai judul besarnya. Lalu untuk ID-nya itu kita canvasku dengan ukuran width 400, height 300. Lalu untuk style bordernya juga kita dapat atur di sini. Lalu di canvas kita dapat buatkan var ctx canvas get context. Lalu untuk membuat label di bawahnya itu kita dapat pen copy nama kita dan tahunnya. Saya akan tunjukkan. Di sini saya akan menampilkan artikel yang saya buat dan ini foto saya, labelnya. Lalu ini kanvas saya dan ini untuk bentuknya. Ini itu saja untuk from pendaftaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan 1 di pertemuan 4 yang dimana saya ditugaskan untuk membuat form registrasi data pribadi, di mana pertama .type HTML sebagai menandakan bahwa dokumen ini bertipe HTML. Lalu untuk head itu dengan title form registrasi data pribadi. Lalu untuk body itu pertama lainnya form registrasi data pribadi. Lalu di sini untuk form action di mana ini untuk mengirimkan data kita ke kelas tampilan data dengan metode get. Lalu di sini kita dapat mengisikan nama lengkap kita dengan input type tipe teks dengan dan juga email, input type yaitu email, lalu tanggal lahir dengan input type date, lalu juga untuk time, sebelumnya untuk nama, email, dan tanggal lahir itu menggunakan required, yang dimana itu wajib diisi, lalu untuk waktu registrasi dengan input type time. Jadi untuk waktu kita inputkan dengan tipe time, lalu nomor HP dengan inputan type tel, yang dimana itu nomor telepon, kita dapat menggunakan angka dan garis, lalu untuk warna favorit, kita dapat input dengan type color. Lalu untuk jenis kelamin, itu kita menggunakan select. Nah, select gender itu menggunakan optionnya, option value. Itu pertama ada option value laki-laki dan option value perempuan. Itu kita dapat memilih salah satu dari option tersebut. Lalu untuk alamat website, kita dapat inputkan dengan tipe URL dengan nama website. Lalu untuk tingkat kepuasan input type, kita menggunakan rank dengan nama kepuasan dengan minimal 1 dan maksimalnya 10. Lalu untuk mengirimkan data tersebut kita menggunakan submit, dan untuk kita menghapus data tersebut kita menggunakan reset. Nah, sebelum saya menjalankan program ini, saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk kelas tampil data, yang dimana kelas ini yang menjelaskan bahwa yang akan menampilkan nantinya data yang saya simpan. Kita masuk ke tampilan data. Nah, di tampilan data ini kita masih menggunakan .type HTML. Lalu itu untuk title-nya tampil data pribadinya. Lalu kita gunakan heading 1 sebagai data pribadi. Lalu untuk paragraf tidak ada, jika data tersebut tidak ada atau tidak diisi maka akan tampil tidak ada data yang ditampilkan, dan meminta untuk silakan isi form terlebih dahulu. Lalu untuk script itu untuk mendapatkan parameter dari URL kita menggunakan const URL prompts dengan URL screen prompts. Lalu untuk memeriksa apakah ada parameter yang dikirim itu menggunakan if, itu URL prompts to string. Lalu dengan juga dokumen. Jadi jika data tersebut tidak ada maka akan menampilkan tidak ada data yang ditampilkan, lalu menyuruh untuk mengisi data tersebut. Lalu untuk membuat elemen dan menampilkan data itu menggunakan let HTML content. Untuk nama juga menggunakan has nama. Email juga begitu. Untuk nama itu menggunakan pstrong nama lengkap, lalu menggunakan get. Lalu setelah itu email juga begitu, dan semua yang ada di dalam form sebelumnya itu akan dimasukkan ke sini ke dalam kelas tampilan agar data yang kita masukkan di sebelumnya itu akan tampil. Lalu saya akan mencobai di formnya, saya akan runkan. Nah, di sini akan menampilkan saya harus mengisi nama lengkap saya. Lalu untuk email, saya bisa isikan email saya. Jika kita mau mengirim data, dia akan kita harus mengisi email kita dengan benar atau nama kita, karena tadi untuk nama dan email itu menggunakan required. Dan untuk email itu kita harus menggunakan add. Lalu untuk tanggal lahir kita dapat pilih di sini langsung. Kita bisa isi, contohnya ini.
Lalu untuk tanggal waktu registrasi bisa di detik ini atau sebelumnya, saya membuat detik. Lalu saya juga dapat mengisikan nomor HP. Dan untuk warna favorit saya juga bisa memilihkan warna favorit yang saya suka dengan tadi menggunakan tipe color. Untuk jenis kelamin menggunakan option value. Nah, di sini untuk option value kita hanya dapat memilih salah satunya saja. Di sini saya perempuan. Lalu untuk alamat website saya harus mengisikan alamat website saya. Contohnya saya isikan website ini. Karena jika kita menggunakan yang tidak format seperti website dia akan gagal. Nah, untuk tingkat kepuasan itu dimulai dari 0 hingga 10. Di sini saya tingkat kepuasannya segini. Lalu kita akan kirim data. Nah, please sini 08 dulu. Nah, di sini akan menampilkan data pribadi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan pertemuan. Latihan 2 pertemuan 4 yang dimana saya ditugaskan untuk membuat artikel biografi diri saya. Yang pertama saya membuat tipe HTML dengan layer ID yang dimana ini menandakan bahwa dokumen ini menggunakan tipe HTML. Lalu yang pertama saya menggunakan head. Pertama saya membuat headnya itu dengan title biografi diri itu sebagai judul saya. Lalu setelah head saya membuat body yang dimana menggunakan heading 1 pertama itu biografi Evodia dan peace, selamat datang di halaman biografi diri saya. Lalu setelah itu saya membuat artikel yang dimana heading 2 itu tentang diri saya. Lalu saya masuk ke dalam paragraf dimana di paragraf ini saya menjelaskan tentang biografi diri saya dan tentang saya. Lalu setelah itu saya masuk ke figur yang dimana saya dapat memasukkan foto diri saya yaitu menggunakan image SRC. Sebelumnya saya sudah memasukkan foto saya di file saya. Lalu saya dapat memberikan ALTS nama. Lalu dengan saya juga mengatur width dan height-nya, width dengan 150 dan height 200. Lalu fin caption itu sebagai caption nama saya di bawah foto tersebut. Lalu saya masuk ke hobi dan kesukaan saya menggunakan heading 2. Lalu masuk ke dalam paragraf yaitu saya masukkan penjelasan tentang hobi dan kesukaan saya. Lalu saya masuk ke heading 3 di mana saya dapat memasukkan video favorit saya. Itu pertama saya masuk ke dalam video, saya atur terlebih dahulu width dan height-nya. Lalu saya masukkan source SRC yaitu video yang ingin saya masukkan. Sebelumnya saya juga sudah memasukkan ke dalam filenya itu dengan tipe video MP4. Lalu saya juga memasukkan lagu favorit saya itu yang ketiga itu menggunakan heading 3. Lalu untuk audio control saya source SRC lagu yang sudah saya masukkan terlebih dahulu juga. Lalu dengan tipe audio MP3. Lalu setelah itu saya masuk ke footer di mana di sini saya dapat memberikan tag nama saya bahwa artikel ini saya yang buat. Sekian. Sebelum itu saya akan menunjukkan output dari program yang saya jalankan yaitu. Nah, di sini ada biografi. Lalu saya berikan ini dengan heading 1, lalu saya jelaskan tentang diri saya dan saya juga memasukkan foto saya. Lalu di sini saya juga memasukkan tag nama saya. Di sini juga ada menjelaskan tentang hobi dan kesukaan saya. Lalu di sini saya masukkan video favorit saya. Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita. Lalu di sini juga saya masukkan lagu favorit saya. Di sini saya masukkan lagu favorit saya dengan tipe MP3 dan video dengan tipe MP4. Di sini saya dapat memutar lagu yang saya masukkan. Lalu di sini juga untuk tag tahun dan nama yang saya buat. Sekian.